Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ya, apakah VIP masih bisa dijual? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh eh, kita semua ya, para VTuber ya, oke. Gimana sih menurut jawaban Pak Prabowo ya? Apakah VIP ini udah hangus atau nggak bisa dijual atau masih bisa dijual? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, di kesempatan kali ini Didi akan memberikan informasi lagi mengenai VTube ya. Kali ini Didi akan melihat bagaimana sih updatean video terbaru dari MFBS ya, My Future Business School ya, di channel YouTube-nya ya. Di video terbarunya terlihat Pak Paulus mewawancarai Pak Prabowo ya mengenai pertanyaan-pertanyaan ya banyak ditanyakan oleh member VTube di channel YouTube-nya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti apa sih jawabannya Pak Prabowo ya teman-teman? Seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak kesuah kelamaan, yuk intro dulu. Check this out. Teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini lagi di Didi Channel. Oke. Subscribe ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman, di sini Pak Paulus Tanuwijaya ya menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Pak Prabowo selaku manajemen dari PT Future VTech ya, atau VTube ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan, yang pertama itu kenapa sih sulit sekali memberikan tanggal VTube itu on ya. Yang kedua, kenapa produk VIP Plus saya tidak sampai-sampai atau lama sampainya? Kenapa itu? Ya kan? Yang ketiga, apakah VIP masih bisa dijual? Nah, ini mungkin pertanyaan banyak member nih, sejuta member VTube nih ya. Beberapa juta member VTube pasti menanyakan kenapa, apakah VIP masih bisa dijual? Nah, pertanyaan keempat, di mana lokasi kantor dan kenapa kita tidak diberitahu lokasinya? Pertanyaan kelima, dari mana modal untuk membuat kantor? Nah, modalnya dari mana cuy? Oke, nanti bakal dijawab sama Pak Prabowo ya. Yang keenam, kenapa PLC dibubarkan? Nah, mungkin kalau yang keenam ini sudah dibahas ya di video Didi sebelumnya. Yang ketujuh, pesan dari Pak Prabowo untuk VTuber. Nah, kira-kira dari keenam pertanyaan ini Pak Prabowo menjawab gimana sih? Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa sih sulit sekali memberi tanggal VTube itu on? Berikut jawaban Pak Prabowo. Oke, terima kasih Mas Paulus. Terkait pertanyaan itu pertanyaan yang paling sering aku terima ya. Banyak banget memang untuk saat ini. Member-member sangat butuh jawaban lah intinya gitu. Betul, setuju Pak. Nah, terkait dari kapan VTube on, jadi kapan VTube on itu semua tergantung pada regulator. Karena kita dalam bimbingan regulator untuk saat ini, kita ingin serius dalam membangun usaha di Indonesia, ingin mengikuti semua regulasi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Di luar itu, sebenarnya kapanpun VTube on, kita sudah ready. Dari sisi engine, dari sisi kesiapan manajemen, operational, semua sudah ready. Jadi detik ini pun juga launching sekarang juga bisa Pak? Bisa. Tapi kan kembali lagi, kita harus, dalam hal ini kita harus satu suara dalam menyuarakan dengan tangan agar semua proses ini berjalan dengan lancar. Begitu. Oke. Tapi teman-teman, Jadi intinya di pertanyaan pertama ini, kenapa sih sulit sekali memberi tanggal VTube on ya?
Kalau dilihat dari jawabannya Pak Prabowo ya, untuk dari pihak VTube-nya itu ya sudah siap ya teman-teman ya, sudah siap. Namun demi menghormati berjalannya peraturan regulasi ya, maka pihak VTube ini menaati atau mengikuti arahan atau bimbingan dari pihak regulator, karena pihak VTube sendiri ini kedepannya ingin membangun bisnis di Indonesia ya, dengan legal ya statusnya teman-teman ya. Jadi makanya itu pihak VTube selalu mengikuti arahan dari regulator teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa produk V Plus saya tidak sampai-sampai atau sampainya lama? Kenapa ini Pak Prabowo, dijawab ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang terkait dari pengiriman ya, pengiriman produk segala macam. Untuk saat ini, saya kasih update ya. Produk untuk saat ini dari order-order sebelumnya semua sudah terkirim. Berarti per tanggal 30 April ya Pak? Kemarin. Dari 29 April? 29 April kemarin semua sudah habis terkirim. Okay. Jadi mohon ditunggu aja. Orderannya sangat banyak Mas. Kebetulan kita sudah bekerja sama. Nah, dari pertanyaan kedua, kenapa produk V Plus yang tidak sampai-sampai selama ini ya? Jadi kita ketahui dari mulai tanggal 29 April kemarin ya, itu semua produk sudah dikirim ya, kata Pak Prabowo selaku manajemen VTube. Yuk kita dengar lagi. Berapa tambahan lagi ekspedisi untuk sebagai pilihan daripada member. Untuk saat ini karena kesiapannya memang butuh waktu untuk menyiapkan ekspedisi yang lain. Dan mungkin ada beberapa perbaikan lah dari sisi operasional, tapi itu wajar karena tingkat orderannya tinggi banget kan. Gitu. Tapi yang bisa saya pastikan semua orderan sudah terkirim. Berarti kalau saya simpulkan di awal itu tiba-tiba banjir banget ya Pak. Iya. Pesanan banyak banget dan dikirimnya nggak bisa langsung semuanya ya. Dan itu pun udah pakai warehouse yang udah yang bagus banget pun masih butuh waktu ya Pak. Wah, di warehouse kita ini bisa dalam satu hari mereka bisa mengirim lebih dari 50.000 produk. Sehari 50.000? Lebih ya, lebih. Jadi makanya saya bisa pastikan ke depannya orderan-orderan tersebut sudah tidak akan lagi. Nah, di sini Pak Prabowo menjelaskan juga ya alasan kenapa lama sampainya ya, karena produk orderan ya produk di V Plus ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya, sangat banyak sekali, dan pihak perusahaan VTube ini kata Pak Prabowo ya sudah bekerja sama dengan 2 warehouse ya teman-teman ya. Nah, di warehouse-nya si VTube yang diajak kerjasama oleh PT Future VTech ya, kata Pak Prabowo sehari bisa 50.000 lebih ya mengirim produk ya teman-teman ya. Namun itu masih kewalahan istilahnya teman-teman ya, saking banyaknya orderan ya yang masuk. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ya, apakah VP masih bisa dijual? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, para VTuber ya. Oke. Gimana sih menurut jawaban Pak Prabowo ya? Apakah VP ini udah hangus atau nggak bisa dijual atau masih bisa dijual? Yuk kita lihat. Jadi terkait VP memang betul. VP ini adalah reward point yang sangat dicintai karena sumber dari penghasilan lah ya daripada para VTubers semua. Yang bisa saya pastikan di sini VP tetap bisa dijual. Wah, oke. VP kita baik teman-teman. Tetap bisa dijual. Nah, di sini Pak Prabowo ya sudah menjelaskan. Pak Prabowo bisa memastikan kalau VP ini masih bisa dijual. Tapi kita tunggu aja ya gimana nanti ke depannya. Oke teman-teman. Yuk kita lanjut lagi penjelasan Pak Prabowo. Hanya terkait mengacu lagi kepada peraturan yang sudah dibuat oleh Satgas atau bimbingan yang sudah diberikan kepada kami, mekanismenya harus diperbarui. Mekanismenya diperbaikin, intinya agar semua VTubers dan masyarakat, mungkin ada member-member yang baru nantinya, semua terlindungi.
Nah, Oke, pertanyaan yang berikutnya ya. Di mana lokasi kantor dan kenapa tidak diberitahu lokasinya gitu loh. Nah, berikut begini kata Pak Prabowo. saya tahu. Nah, kenapa kita tidak menginfokan tempatnya? Yang pasti, karena semua menanti-nantikan, kita tidak mau mengganggu jalannya pembangunan di situ. Karena kemarin juga kita dapat info dari kontraktor kami juga ya, ada beberapa orang yang sudah mengetahui tempatnya dan datang sampai mereka jadi kerepotan gitu. Jadi malah ngeganggu ya Pak proses Karena pembangunan. begitu. Jadi karena hal itu ya kita tidak mau, kita kan pengen cepet-cepet nih kantor ini ada. Iya. Kita pengen ada begitu member-member semua punya tempat naungan, tempat inspirasi ya kan. Iya. Tempat-tempat di mana mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi kita selalu menantikan ya, kita tidak mau mengganggu para di kontraktor tersebut biar timeline-nya yang sudah kita buat di bulan Juni itu selesai. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, di mana lokasi kantor dan kenapa tidak diberitahu lokasinya? Ya, mungkin dari beberapa member lainnya, member VTuber sudah tahu ya, pasti letak lokasinya. Namun tidak semua member VTube tahu lokasinya ya teman-teman ya, karena member VTube ini menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, menurut Pak Prabowo ya, kenapa kantor ini tidak diberitahukan lokasinya? Karena sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa member VTube yang sudah mendatangi ya. Namun memang sih untuk saking seringnya yang datang ya teman-teman, itu sedikit mengganggu pekerjaan ya, dan itu efeknya akan memperlambat pembangunan si kantor sendiri ya teman-teman ya. Karena di sini kata Pak Prabowo, beliau menjelaskan bahwa kita inginnya itu cepat gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ya kalau dirasa sih ya logika sih ya, biar memang pekerjaan si kontraktor cepat selesai dan si kantor VTube itu cepat segera diselesaikan. Oke, untuk pertanyaan yang kelima nih, dari mana sih modal untuk membuat kantor VTube? Nah, dari mana nih kira-kira teman-teman? Yuk kita lihat yuk jawabannya. Kalau ngomong soal modal, pasti itu adalah modal dari investasi kami, Pak. Modal investasi kami dalam pembangunan ini kita menggunakan uang investasi murni, pure investasi. Murni dari investasi. Murni dari investasi. Modalnya bener-bener dari investasi pribadi. Dan juga ada yang bilang, wah ini dari jualan produk Vplus nih. Jual Vbus untungnya buat bikin kantor. Nah itu gimana menurut Bapak? Sekarang pembangunan yang sudah kita perencanaan untuk melakukan pembangunan tersebut itu sudah ada beberapa bulan yang lalu. Padahal Vbus baru bulan kemarin. Iya. Nah terus gimana itu gitu kan? Bener juga sih. Iya betul-betul. Nggak ada sama sekali. Itu murni semua investasi kami, murni uang dari investor kami. Oke teman-teman, di sini si Pak Prabowo juga sudah menjelaskan ya bahwa modal yang dipakai untuk membangun kantor itu adalah investasi mereka ya teman-teman ya, dan investasi para investor ya. Jadi si Pak Paulus tadi juga menanyakan terhadap Pak Prabowo bahwa ada yang bertanya apakah modal si kantor VTube ini dibangun dari hasil penjualan produk Vplus. Ternyata tidak teman-teman ya. Ternyata di sini Pak Prabowo menjelaskan bahwa untuk pembangunan kantor ini hasil murni investasi ya, investasi mereka dan para investor di VTube ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang ke-6 ya, yang terakhir ya, kenapa PLC dibubarkan ya? Mungkin ini di video-video di sebelumnya sudah dijelaskan, namun ini ada penjelasan dari si Pak Prabowo-nya. Yuk kita lihat. Kenapa kita membubarkan Premium Leaders Cup? Karena yang pertama adalah mengacu kepada poin-poin yang diminta sama SWI kemarin juga, salah satunya adalah kita sudah tidak ada referral di VTube-nya. Betul. Nah, karena tidak ada referral, itu salah satu yang menjadi poin utama kita untuk membubarkan PLC. Karena PLC itu nanti kan selama ini kan memang itu adalah salah satu pada sarana komunikasi untuk berbagi, sharing, edukasi di situ ya. Nah,
Kenapa kita bubarin? Karena satu, karena kita mau merubah. Karena kita mau merubah, berarti itu harus dibubarkan terlebih dahulu. Nah, seperti penjelasan Didi sebelumnya ya, kenapa PLC ini dibubarkan ya? Karena memang di VTube ini ada perubahan sistem yang dimana di VTube ini sudah tidak bisa memakai referral ya teman-teman ya. Makanya PLC ini tugasnya untuk menyampaikan informasi dari manajemen ke para timnya. Nah, berhubung di sini sudah tidak ada referral, otomatis juga tidak ada tim. Maka dari itu, untuk perubahan sistem jika tidak ada referral, PLC dibubarkan. Ya teman-teman ya, itu semata-mata untuk para VTube, perusahaan VTube menaati peraturan regulator agar VTube cepat legal. Oke, berikut ini ada pesan-pesan dari Pak Prabowo. Yuk kita dengarkan. Terima kasih, selamat siang para VTubers sekalian yang kami hormati dimanapun Anda berada. Saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih, dan saya juga nggak bosan-bosan mengucapkan permohonan maaf. Karena kami tahu semua para VTubers sekalian sudah sangat menantikan di mana VTube nanti akan on kembali. Kami daripada manajemen, kami sudah selalu akan melakukan hal yang terbaik untuk cepat-cepat agar VTube on. Tentu saja ini semua dipengaruhi juga kita ada beberapa faktor juga agar cepat-cepat VTube on. Dan salah satunya kami juga masih menunggu daripada lampu hijau daripada regulator. Dan saya cuma menghimbau kepada para VTubers sekalian dimanapun Anda berada, mari kita dukung agar semua proses ini berjalan dengan lancar. Jadi tetap semangat. Sekali lagi saya ucapkan daripada manajemen terima kasih banyak, dan saya juga ucapkan permohonan maaf. Oke teman-teman, tadi itu beberapa pesan dari Pak Prabowo ya teman-teman ya, agar semua VTuber ini tetap semangat ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di review ya, wawancara antara Pak Paulus dan Pak Prabowo. Oke teman-teman. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe ya teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.